Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesaro dari kelas NR3. Di sini saya akan memaparkan tentang teori-teori terkait PAUD. Teori PAUD dari para ahli yaitu teori Robert Owen, teori Frederick Wilhelm Froebel, teori Montessori, teori Maslow, teori Erikson, teori Jean Piaget, teori Vygotsky, teori Howard Gardner, teori Urie Bronfenbrenner. Di sini saya akan membacakan satu-satu tentang teori-teori para ahli, yaitu 1. Robert Owen. Robert Owen 1771 sampai 1858 meyakini bahwa lingkungan anak berpengaruh terhadap keyakinan, perilaku, dan prestasi mereka seperti yang kita yakini sekarang ini. 2. Frederick Wilhelm Froebel. Frederick Wilhelm Froebel 1782 sampai 1852 dikenal sebagai Bapak Taman Kanak-kanak. Konsep Froebel tentang anak dan pendidikan sebagian berdasar pada konsep kedewasaan yang juga dikemukakan oleh Cornelius dan Pestalozzi. Menurut pandangan ini, peran pendidik adalah mengamati proses kedewasaan alami anak dan memberikan kegiatan membuat mereka mempelajari apa yang siap mereka pelajari ketika mereka siap mempelajarinya. Untuk meningkatkan kegiatan individual, Froebel mengembangkan kurikulum sistematis dan terencana untuk pendidikan anak berdasarkan alat permainan, kegiatan, lagu, dan permainan edukatif. 3. Teori Montessori. Tokoh pendidikan anak usia dini Montessori mengatakan bahwa ketika mendidik anak-anak, kita hendaknya ingat bahwa mereka adalah individu-individu yang unik dan akan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Adapun beberapa tahap perkembangan menurut Montessori, sejak lahir sampai usia 3 tahun, usia setengah tahun sampai kira-kira 3 tahun, masa usia 2 sampai 4 tahun, rentang usia 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya, 4. Teori Maslow. Menurut Maslow, dalam perkembangannya anak mempunyai berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan primer yang mencakup pangan, sandang, dan papan, serta kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan penghargaan terhadap dirinya. Adapun hierarki kebutuhan diambil dari Wikipedia tersebut adalah sebagai berikut. Kebutuhan filosofi atau dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk disayangi dan dicintai. 5. Teori Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah sintetis dari tugas-tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial. Perkembangan efektif merupakan dasar perkembangan manusia. 8 tahap perkembangan psikososial yaitu 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 3 tahun, 4 sampai 5 tahun, 6 tahun pubertas, masa remaja, masa dewasa atau muda, masa dewasa, masa tua. Selanjutnya dari teori Jean Piaget. Menurut pandangan Piaget, dalam inteligensi anak berkembang melalui suatu proses
active learning dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk terlihat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Vision membagi perkembangan kognitif anak melalui 4 fase sensori motor. 7. Teori Vygotsky. Teori Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif. Karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru, dan dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Ada beberapa prinsip dasar dalam penerapan teori Vygotsky di kelas. Belajar dan berkembang adalah aktivitas sosial dan kolaboratif. ZVD dapat menjadi pemandu dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran di sekolah harus dalam konteks yang bermakna. Tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan anak-anak yang dibangun dalam dunia nyata mereka. 8. Teori Howard Gardner. Teori kecerdasan ganda multiple intelligence dikemukakan oleh Howard Gardner mengatakan bahwa orang yang berbeda memiliki kecerdasan yang berbeda. 8 komponen kecerdasan yang disebut dengan multiple intelligence ganda. Kecerdasan bahasa, kecerdasan matematis atau logis, kecerdasan spasial. 9. Uri Bronfenbrenner dan teori ekologi. Teori ekologi dari Uri Bronfenbrenner 1917-2005 melihat perkembangan anak-anak dalam konteks sistem hubungan yang membentuk lingkungan mereka. Ada 5 sistem lingkungan yang saling berkaitan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian kesimpulan, kemampuan mendidik sangat erat kaitannya dengan kemampuan mengidentifikasi dan melihat potensi kecerdasan pembelajar serta memahami bagaimana hal itu dikumpulkan dalam suatu rangkaian belajar yang menarik. Setiap pembelajaran memiliki 9 kecerdasan dan dapat dikembangkan sampai tingkat kompetensi yang paling optimal dapat dicapai anak. Di sisi lain, masing-masing anak memiliki kecenderungan terhadap kecerdasan tertentu atau kelebihan yang ditunjukkan melalui perilaku spesifik. Dalam pembelajaran harus dihindari pembatasan kemampuan hanya dalam satu kategori atau wilayah kecerdasan tertentu saja, tetapi lebih penting bagaimana anak diperlakukan sebagai orang sedang melakukan perjalanan hidupnya dengan cara memungkinkan mengoptimalkan apa yang ada dalam dirinya. Terima kasih paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.